Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Porang Indonesia. Kita sekarang ini kedatangan tamu. Beliau ini adalah salah satu pemain tim nasional U19 tahun 2013 ya. 2013 beliau satu letting dengan Maldini Pali, salah satu orang dari Sulbar. Beliau ini yang kemarin sampai juara. Ini timnya beliau ini. Nah, beliau ini ternyata dia bergelut di dunia porang. Dia sekarang ini bergelut di dunia porang ternyata di daerah Ngawi. Saya sekarang berada di daerah Ngawi ini, Jawa Timur. Ini dalam rangka untuk mencari bibit, sekaligus cari-cari untuk bangun pabrik. Ternyata ketemu sama beliau. Beliau ini ternyata orang yang sudah lama menggeluti tentang porang ini. Nah, kita bincang-bincang dulu sama beliau ini. Dinda Sarul ini, bagaimana kesan-kesan Anda tentang porang ini atau perkembangan porang ke depan gimana kira-kira? Ya, kalau melihat porang sih potensinya luar biasa ya ke depan nanti. Itu bisa menjadi salah satu kandidat dunia juga, potensinya luar biasa. Jadi maksudnya ke depannya ini kira-kira porang ini tidak akan, karena ini kan tanggapan masyarakat jangan sampai kita tanam ini nanti baru 1 tahun 2 tahun sudah tidak dibeli atau sudah tidak ada harga. Apa kira-kira menurut Dinda Sarul ini gimana kira-kira? Porang kan salah satu produk pangan ya Pak. Iya. Produk pangan, sedangkan dunia ini kan semakin banyak populasi, jumlah pangan juga semakin bertambah nanti. Ya, porang bisa jadi salah satu pengganti karbohidrat dunia. Jadi opsi-opsi lain dan juga memiliki nilai lebih lah dari karbohidrat lain. Gitu. Ya, jadi kita sekarang kita ini baru mau menanam. Beliau ini sudah mulai mengembangkan. Jadi kalau kita itu baru menanam, dia sekarang sudah mengembangkan dari semua aspek. Bagaimana cara umbi, kata dan bunganya, dan banyak spek yang sekarang dia sudah lakukan. Dan ini kita sebenarnya harus angkat topi dengan beliau ini. Saran buat anak muda Sulbar. Ya. Oke, jadi sekarang kira-kira Linda, apa saran ini untuk buat anak-anak muda terutama pemain-pemain bola di Sulbar ini? Ya, sarannya sih kalau ingin jadi pemain bola ya tekuni, jadi pemuda yang lebih potensial di bidang apapun, menjadi individu yang lebih unggul lah di Sulbar. Ya, jadi sekarang gini, kalau seandainya Pak Sarul ini kan seandainya kita ini teman-teman di sini kan sepak bola di Sulbar ini terutama di tempat saya di Kabupaten Pasangkayu ini kan butuh pelatih atau apa, kira-kira kalau Pak Sarul cocok kira-kira mau nggak kalau misalnya kita jalan-jalan ke sana, mau nggak ya Pak Sarul? Oh iya, nanti suatu saat saya juga pasti main ke sana. Oke. Oke, kita ucapkan dulu salam Porang Sulawesi Barat, terutama Pasangkayu. Oke, salam Porang Sulawesi Barat dan Pasangkayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulbar. Hari ini kita bersama teman-teman berkunjung ke Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Cepoko. Kita sudah ketemu dengan salah satu hampir saya katakan beliau adalah pakar. Saya datang berguru sama beliau ini. Ada bagaimana strategi, cara menanam, cara pemilihan bibit dan segala hal tentang porang nanti kita tanyakan sama beliau. Beliau ini sedang mengembangkan kurang lebih tahun ini dia kembangkan itu kurang lebih 400.000 bibit yang beliau kembangkan dengan proses yang tidak lazim. Ya, proses yang tidak lazim. Yang mungkin pemain kita juga ini selama ini belum lazim persoalan ini. Maka kita berbincang-bincang dengan beliau. Kita nanti tanyakan sama beliau bagaimana sistem yang beliau lakukan. Oke Pak, kami dari Sulbar ini Pak ingin melihat bagaimana cara dengan modal sekitar 15 juta ya Pak. 15 juta bisa menghasilkan 500 juta dalam waktu satu musim. Ya, satu musim itu kalau kita di Sulawesi Barat itu 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya. Nah, ini silakan Pak. Ya. Jadi ini kan berdasarkan apa ya? Yang kita lihat itu
banyaknya kegagalan pemula. Itu critical point-nya ada di gagalnya tumbuh tunas. Di situ saya melakukan riset bagaimana caranya untuk bisa tetap tumbuh tunas. Terus juga untuk mengatasi mahalnya bibit, akhirnya kita pakai teknik propagasi atau pemotongan seperti ini. Ini katak super yang kita belas menjadi 50 sampai 60 per biji. Jadi kalau ini katak super itu katak sekilo isi 50, kita belah 50, berarti 1 kilo bisa jadi 2.500. Itu kalau kita pemeliharaan intensif bisa menghasilkan 2,5 on. Bisa bayangkan jauh lebih banyak daripada kita pakai yang utuh seperti ini. Syarat untuk tumbuh tunas adalah ada cadangan makanan atau daging dan ada mata tunas. Jadi kita ambil tiap mata tunas, kemudian kita potong, kita stressing alami, kita masukkan plastik, maka ini seminggu akan muncul tunas-tunasnya. Setelah muncul tunas bisa kita masukkan polybag atau kita kondisikan ke leher jika kelembapan bisa dijaga. Kuncinya di air. Betul. Makanya kalau tergantung cuaca, kalau macam di Jarakan kan itu dibilang curah hujan tinggi, itu berarti bisa langsung setelah dia dari kita masukkan ke plastik langsung ketanam di tanah ya? Bisa. Tapi untuk awal karena mungkin masih banyak yang pemula, mungkin yang agak besar-besar aja Pak. Belah 4, Belah 4 ya. belah 8. Karena untuk ini memang butuh skill. Nah, tidak semua nanti mampu. Tapi betul. semakin ke depan semakin sambil belajar pasti bisa. Siap. Ya gitu. Ini untuk umbi juga kita belah, kita stressing alami masuk plastik. Setelah seminggu akan tumbuh tunas seperti ini. Ini untuk mengirit bibit juga. Ini misalkan berat 2 on, target panen ya 10 kalinya minimal. Bahkan bisa 15 kalinya. Jadi bisa jadi 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, terus cara memotong misalnya bisa dilihat Pak, cara memotong Pak ya. Cara memotong Pak Ardi. Coba kasih lihat. Ya, ini cara memotong. Kita lihat nih. Ini banyak mata-mata tunas ya. Ini semua kan nanti ini akan tumbuh akan apa namanya? Tumbuh tunas. Tumbuh tunas ya di situ Ya, ya. jadi kita potong ini satu katak super isi 50 1 kilonya. Sedikit. Saya perdekat ini. Kita potong 4 dulu. Ini kalau mau kita jadikan 8 seperti ini. Simetris terus. Satu katak jadi Satu 8. katak menjadi 8. Ya. Ini kalau pemupukannya intensif bisa Pak sampai 1 kilo. Oh gitu ya. Iya, jadi satu katak jadi 8 kilo ini. Betul. Ini satu musim. Satu musim. Oke. Jadi ini nanti setelah kita lakukan seperti ini, kita masukkan masukkan di plastik. sini. Ya. Kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. 1 minggu atau 2 minggu. Biasanya 4 hari sudah keluar tunas. Iya. Tapi ya kalau mau 2 minggu juga boleh. Lebih panjang tunasnya. Setelah itu bisa ditanam di polybag, bisa ditanam juga di tanah langsung. Tergantung dari survei cuaca. Iya. Kalau dia ada air bagus langsung ditanam ke tanah. Betul. Oh, seperti itu ya. Ini mata tunasnya kan banyak nih. Pasti keluar nanti. Nah, di sini. Dan munculnya nggak 1, bisa 3, 4. Oke, jadi gini teman-teman, para mafia atau penggemar porang yang ada di Sumbar, ini kita sudah melihat. Nanti kita akan ke lokasi melihat media apa yang dia pergunakan, terus bagaimana modelnya. Oke, kita langsung ke belakang aja. Pasan aja Pak, yang belakang sana. Oke. Ini hasil perkembangbiakan E4 ya Pak? Ya, E4. E4. Ini jadi kalau kita beli di toko biasa 20.000, yang ada yang E4 yang warna orange. Ini beliau bikin sendiri. Itu caranya gimana Pak? Cara membuatnya ini? Ya, starternya kita tetap butuh 1 yang kuning itu. Kita beli 1. Kita masukkan, kita kasihkan molase 4 botol. Iya. Kemudian kasih air hingga penuh.
Ya. Tinggal tiap hari diaduk ini, 4 hari udah Ini tidak campur yang lain selain itu. enggak ada. Ini nanti kalau tinggal sedikit, tinggal tambah air, tambah molase lagi, berkembang lagi. Berkembang lagi. Jadi hanya butuh beli sekali. Oh, sekali aja ya. Iya, Oke. nggak habis-habis. Ini untuk ngirit. Oke. Apa? Dia mempergunakan polybag 15 kali 15. Terus medianya arang sekam. Ini sekarang ini dari apa namanya? Katak belah ini. Katak belah 4 ini. Kata yang dibilang 4. Sudah melihat bahwa apakah katak yang tadi kita belah itu setelah kita masukkan di plastik kurang lebih 1 minggu 2 minggu, setelah itu kita tadi sudah lihat di polybag. Nah sekarang bagaimana, apakah bisa dia setelah dari plastik tadi 1 minggu 2 minggu itu bisa langsung kita tanam di tanah. Coba kita lihat. Seperti ini, tetap tumbuh akar. Ini. Jadi tetap tumbuh. Akarnya ini udah panjang nih. Seperti ini. Tinggal tunggu waktu aja. Artinya langsung masuk tanah tetap tumbuh selama kelembapannya terjaga. Ini banyak sekamnya, Pak. Arang sekam. Biar apa? Biar terjaga kelembapannya. Beda sama air, ini nggak kena sehari 2 hari udah keras. Iya. Nah, kalau ini enggak. Katak belah ya. Ini kata belah ya, kata belah. Melengkung dia. Karena memang saya tanamnya mesti posisi terbalik, Pak. Lebih cepat. Ini. Iya, belah ya Mas ya. Nah, kalau itu yang sudah tumbuh besar, kita yang awal. Itu dari biji bunga sama katak belah sama tumbuh ini. Ini tanam musim kemarau ternyata tetap bisa tumbuh. Dan lihat Mas, ketika kena sinar matahari maka dia nggak akan tinggi tapi segera tumbuh tunas. Nih, tunas keduanya ini udah keluar tunas, itu sudah semuanya udah keluar tunas. Kalau ini kurang sinar matahari dia akan memanjang, energinya untuk bikin tunas terhalang. Kayak gitu. Ya, Ini yang tanam 5 kilo ya. Kita lihat. Nih, tunasnya. Udah mulai berakar nih. Ini 5 kilo kita jadikan bibit masteran. Ini bentar lagi udah naik ke atas. Ya, sekian.